Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Bapak. Hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 5. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Nah anak-anak, kira-kira pada hari ini kita mau belajar apa ya? Anak-anak, kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Nah, tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Berikut ini ada teks tentang padi dan teh. Nah anak-anak, silahkan kalian baca. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tadi, nah ayo mari kita coba sama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh tersebut? Kesimpulan dari teks tersebut adalah perbedaan tempat tumbuh antara tanaman padi dan tanaman teh. Karena tanaman padi yang pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air, sedangkan tanaman teh banyak terdapat di daerah pegunungan yang cuacanya dingin. Selanjutnya, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Nah, jawabnya, padi tumbuh baik di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah yang berhawa dingin. Yang terakhir, apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa keadaan alam atau iklim dan bentuk permukaan bumi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, karena setiap tanaman memiliki sifatnya masing-masing, yaitu ada yang cocok terhadap daerah yang sesuai dengan cuaca setempat dan ada yang tidak cocok. Dampaknya akan berpengaruh kepada tingkat kesuburan tanaman itu sendiri. Sebagai contoh, jika tanaman teh ditanam di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup, maka dia tidak akan tumbuh dengan subur, karena seharusnya tanaman teh tumbuh di daerah pegunungan yang berhawa sejuk dan dingin. Ayo berdiskusi. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, yaitu mulai dari iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, baik dari buku perpustakaan, internet, ataupun narasumber. Nah, sebagai contoh, Bapak tadi sudah mencari tahu melalui internet, yaitu hasil suatu jenis tanaman tergantung pada interaksi antar faktor genetik dan faktor lingkungan seperti jenis tanah. Dari faktor lingkungan,
maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembaban udara. Nah, sedangkan untuk kalian, silahkan kalian cari tahu dari berbagai narasumber yang ada, yaitu tentang bagaimana karakteristik kondisi alam yang ada di sekitar tempatmu atau di lingkungan rumahmu. Silahkan kalian cari tahu dan tumbuhan apa saja yang bisa tumbuh di daerah tempatmu. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat pada mata pelajaran seni sebelumnya. Nah, anak-anak, bagaimana apresiasimu terhadap karya seni kolase ini? Coba kalian apresiasikan. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu apresiasi seni? Jadi, apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, anak-anak, demikian tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kalian pahami dan kalian mengerti dengan baik. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.